Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton dimanapun berada, terkhusus kepada jemaah tarekat Naqsabandiyah Jabal Qubis Tanjung Merawat yang mulia dan dimuliakan Allah. Marilah kita mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas karunia nikmat yang diberikannya kepada kita semua. Kita masih diberikan kesempatan untuk melihat, nonton, dan menjalankan aktivitas kita sehari-hari sampai dengan hari ini. Kita sampaikan pula salawat dan salam ke haribaan junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kemudian kita sampaikan pula salam takdim kita kepada guru-guru kita yang mursyid yang telah membawa kita, mengajari kita ilmu-ilmu agar kita menjadi orang yang lebih bertakwa dan kita dapat memilih mana-mana yang hak dan mana-mana yang batil. Sebagaimana kita ketahui tadi, rangkaian acara-acara peringatan Haul Guru telah dimulai dengan sejarah daripada tarekat Naqsabandiyah Jabal Qubis Tanjung Merawat, dilanjutkan dengan tausiah oleh Ustadz Kopi Mediana, kemudian dilanjutkan dengan fatwa daripada Al-Qorom Sedise Haji Ghazali Naqsabandi, dan fatwa dari Tuan Guru inilah yang akan kita perbincangkan apa-apa yang tersirat dan tersurat daripada fatwa Tuan Guru tadi. Di studio kami telah hadir di sini. Yang pertama adalah Al Ustadz Ujang Sofiana, sarjana agama. Domisili beliau adalah di Provinsi Jambi. Yang kedua adalah Bapak Haji Arso. Beliau ini adalah ilmuwan di bidang ilmu agama. S2, S3-nya juga di bidang hukum agama Islam. Ustadz dan Pak Kiai, berkaitan dengan fatwa Tuan Guru yang telah kita saksikan tadi, sangat menarik bagi kita untuk kita ulas sedikit atau yang makna daripada fatwa-fatwa tadi itu. Tuan Guru tadi fatwanya juga menyangkut masalah kemajuan teknologi. Kita tahu kan sekarang ini seperti disinyalir oleh Tuan Guru, bahwasanya ucapan selamat Idul Fitri aja kita udah melalui handphone gitu. Kemudian kalau ucapan selamat berbahagia hari perkawinan juga melalui handphone, tidak berkunjung. Kalau sudah mengucapkan melalui handphone, itu kan kebanyakan dari kita ini sudah rasa itu sudah mewakili, hingga tidak perlu lagi berkunjung, tidak perlu lagi bertamu ke rumah untuk Idul Fitri, tidak perlu lagi mengunjungi hari perkawinan seperti itu. Cukup dengan ucapan selamat. Nah, ini mungkin salah satu kemajuan teknologi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa billah. Shalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Yang kami muliakan para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, dan khususnya para jamaah tarekat Naqsabandiyah Jabal Qubis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi anta maksudi waridho maksudi. Berangkat dari merujuk dari ayat Al-Quran surat Maryam ayat 96 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati sayaj'alu lahum rahman wudda. Yang artinya terjemahnya adalah sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan,
atau pengamal soleh, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang. Bahkan di dalam hadis yang lain mengungkapkan innama yarhamuhumullah min ibadihir rahmah. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat terhadap orang-orang yang saling menunjukkan kasih sayang. Apabila sudah tumbuh rasa kasih sayang tadi bagi para pengamalnya kan itu lihat dengan ayat tadi itu tentu berkorelasi ya, Ustaz, dengan dengan kemajuan teknologi seperti yang disinyalir oleh Yang Mulia Tuan Guru tadi. Iya. Gimana? Sesungguhnya kasih sayang ini memang wajib dibangun dari diri seseorang yang keras mengakui. Karena banyak hadis-hadis yang mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah fal yasim rahimah, maka hubungkan kasih sayang, hubungkan silaturahim. Nah, maka kalaupun kita masih menggunakan ucapan melalui WA, barangkali kalau orang tua dengan anak masih Harus dibarengi dengan kunjungan, dengan salaman silaturahim, sungkeman. Dan ini menunjukkan betapa mesra hubungan orang tua. Jadi kemajuan teknologi tidak mengurangi silaturahim tadi ya. Yang bisa membangun keriduan orang tua. Doa yang panjang di HP itu kayaknya belum berpunya pengaruh yang besar apabila kita diukur dengan kehadiran kita secara langsung tatap muka, apalagi dibawa dengan oleh lagi ya kan. Jadi disitulah kira-kira makna kasih sayang yang agak sedikit terganggu dan tergores oleh pengaruh teknologi. Kita sudah mulailah sadar untuk membuka secara hakikat dari hati nurani kita untuk mengamalkan ajaran agama seutuhnya. Gitu barangkali. Bagaimana saat Uzang Sofiana dengan ini kemajuan teknologi dengan ayat yang pertama tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridha kamatubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya untuk sedikit menyampaikan apa yang kira-kira bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yang Mulia dan Muliakan Allah di Handap Rumusud kita tadi, bahwa memang kemajuan teknologi ini tidak bisa dibendung. Dan mau tidak mau kita semua harus siap untuk mengikuti situasi dan kondisi tersebut. Harus kita dukung lagi. Harus kita dukung. Jangan sampai kita menjadi seorang muslim yang ketinggalan Zaman. Yang ketinggalan jalan. Sebagaimana sering juga Hendra Guru mengingatkan untuk kita semua bahwa saya, kata Hendra Guru, tidak pernah mengajarkan kepada jemaah itu untuk bodoh. Ikuti semuanya. Kalau bisa kuasai, ya, karena memang ilmu ini senantiasa tetap berkembang. Berkaitan dengan ayat Al-Quran tadi, ya, memang salah satu bentuk seseorang yang memiliki kasih sayang itu, salah satunya adalah dia harus mau bersilaturahmi. Dan pernah saya mendengar bahwa ada seseorang bertanya kepada salah seorang pahlawan, ya, yaitu Jenderal Sudirman. Pernah beliau ditanya, bagaimana supaya kita bisa menang dalam peperangan? Jawaban beliau, harus kuat. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa kuat? Harus bersatu. Bagaimana caranya kita bisa bersatu? Harus bersilaturahmi. Maka di dalam Islam ini sama-sama kita mengerti silaturahmi itu adalah merupakan salah satu kepentingan atau kebutuhan kita semua. Nah, kebetulan dengan teknologi yang berkembang sekarang ini, hampir-hampir saja teknologi ini memutuskan silaturahmi di antara sesama kita. Artinya berkunjung secara bermuajah, bertatap muka, bermusafahah, bersalaman langsung dengan saudara. Hampir saja. Nah, maka ini yang diingatkan oleh Guru kepada kita, jangan sampai yang teknologi yang berkembang pesat seperti ini membuat kita putus dalam silaturahmi kita. Karena silaturahmi ini adalah salah satu bentuk
orang-orang yang dalam hatinya ada memiliki rasa kasih sayang, sebagaimana dijelaskan oleh Buya tadi. Ya. Tunjukkan rasa kasih sayang kepada saudara-saudara kita. Salah satu itu silaturahmi tadi, berkunjung. Ya, jangan cukup melalui WA, melalui video call, bisa lihat di sini. Ya, akan lebih baik lagi kalau kita bisa berjumpa langsung. Nah, saudaraku yang mulia, dimuliakan Allah. Dalam beberapa kali suluk memang kita tidak berjumpa ya, dalam suluk akbar haul guru, karena memang ini disebut juga suluk silaturahmi kata ayahanda guru. Kita bisa bertatap muka, bercengkrama, ya, bertaruh, saling berkenalan sesama kita dari berbagai macam suku, dari berbagai macam daerah. Ya. Kebetulan dalam kesempatan ini beberapa kali suluk akbar silaturahmi ini memang kita tidak berjumpa. Namun tetap ayahanda guru menjaga silaturahmi ini ya dengan teknologi yang ada. Nah, namun begitupun dengan dua cara ini tadi, mari kita sama-sama tetap kita gunakan alat silaturahmi, ya, baik melalui teknologi ataupun berjumpa langsung. Saya rasa itu. Terima kasih penjelasannya. Jadi cukup gamblang ya kesimpulannya, pentingnya menggunakan teknologi atau dibarengi dengan Tetap harus kita ikuti. Jumpa langsung ya itu. Nah kemudian gini, Pak Ustadz, kalau kita cermati tadi fatwa lebih lanjut, jadi sepertinya Tuan Guru juga ada menyinggung masalah jika di dalam jiwa kita sudah tertanam rasa kasih sayang, maka seseorang itu tidak akan tega untuk melakukan saling membunuh sesama manusia yang tidak bersalah. Bahkan kepada tanaman sekalipun tidak akan tega untuk mematikannya. Nah ini apa sih korelasinya dengan kasih sayang dengan ini tadi metode pembinaan intraspiritual di Tarekat Naqsbandiyah Jabal Qubis, dan mungkin kaitannya sama yang lain-lain gitu, Taman Negara atau dan sebagainya. Pak Ustadz Ujang atau Pak Diarso? Ya. Sepuh duluan. Alhamdulillah, kebijakan kita berlanjut dari ini saat ini ya, wujud dari silaturahim yang harus dibangun tidak terbatas kepada cara mungkin melalui WA, tapi harus ada pendengaran atau ada undangan saudara bersama. Itu selalu guru kita, ayah guru kita selalu membacakan untuk bisa mungkin memenuhi undangan bagi yang tidak punya halangan. Untuk hadir bersama. Hadir bersama. Hadir, walaupun Ya. agak lumayan jauh gitu ya. Ya, walaupun jauh, dan itu direalisir dalam bentuk wujudkan kasih sayang untuk bisa hadir ke sana. Yang ahli hajatnya merasa bangga, kita pun sendiri langkahnya untuk kebaikan sudah berapa pahalanya untuk datang ke sana begitu. Nah ini ajaran Islam yang menunjukkan bahwa rasa kasih sayang yang dibangun itu bisa diwujudkan dalam inkarnasi kehendak apa itu undangan, apalagi tadi dalam kaitannya dengan tadi Nggak tega melakukan saling membunuh. karena memang ajaran agama kita, agama Islam itu bahkan khususnya di jamaah Tarekat Jabal Qubis, Tarekat Nasabah di Jabal Qubis, ingin untuk bisa merealisir bentuk kasih sayang itu. Jadi ditanamkan untuk saling menunjukkan kasih sayang. Bahkan bukan saja antar sesama manusia, sampai antar sesama manusia, bahkan antar pada makhluk-makhluk lain. Dan inilah yang tergambar dalam sebuah risalah Rasulullah yang disebutkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu naif sekali sebuah tujuan yang menganggap bahwa Islam itu radikal dan Islam itu Pembunuh orang itu jelas. Mereka yang mengatakan itu tidak tahu apa Islam yang sesungguhnya. Tadi sudah ada penjelasan dari
Buya Arso, dan saya ke Ustadz Ujang Sofiana. Menurut Ustadz, bagaimana implementasi daripada ajaran-ajaran di dalam tarekat Naksabandiyah yang diajarkan oleh kita tentang masalah kasih sayang tadi, silaturahim tadi, kaitannya kan? Tadi kan sudah dijelaskan oleh Tuan Guru di dalam fatwanya, ya kan? Apabila hati kita sudah bersih, sifat iri dan dengki bersihkan dari hati kita, akan tumbuhlah sifat-sifat yang terpuji. Dan sifat terpuji inilah mungkin salah satu embrio daripada terciptanya, tertanam dalam jiwa kita rasa kasih sayang. Dan rasa kasih sayang ini tentunya luas implementasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana pendapat Ustaz tentang hal ini? Baik, terima kasih saudara-saudaraku, mulia dan Allah. Dalam Thariqatullah, Thariqah Naksabandiyah, Jabal Qudus pada khususnya, ayahanda guru kita sering mengajarkan kepada kita semua untuk memperbanyak kita zikir kepada Allah. Karena memang ciri khas dalam tarekat Naksabandiyah ini adalah kita supaya memperbanyak zikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa ana ma'abdi ma dzakaroni. Aku, kata Allah, beserta dengan hambaku selama dia berzikir kepadaku. Maka diperbanyaklah kita untuk senantiasa banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalamnya ketika seseorang berzikir kepada Allah, maka dia beserta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat yang maha sempurna. Yang salah satunya adalah sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, maha pengasih, maha penyayang. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memilih, tidak pernah memilah. Semua Allah kasih, semua Allah sayang. Apakah orang-orang beriman, bahkan orang yang tidak beriman pun Allah kasih. Dan begitu. Nah, dari metode zikir ini, seseorang didekatkan kepada zat yang maha segala-galanya, yang memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ayahanda guru sering mengatakan, terjadilah yang namanya induksi. Karena tak mungkin seseorang memiliki sifat pengasih, penyayang, sifat Rahman, sifat Rahim, kecuali sifat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang mendekatkan diri kepada Sang Maha Rahman, Sang Maha Rahim, maka Allah titipkanlah sifat Allah itu kepada orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya sifat pengasih dan penyayang. Maka jadilah orang-orang yang berzikir, dia akan memiliki sifat pengasih dan penyayang. Maka yang ada guru sering menyampaikan, jadilah kalian semua, apapun profesi kalian, apapun profesi kita semua, silakan profesi. Yang penting kalian menjadi orang yang berzikir. Dari tukang beca, menjadi pedagang, menjadi petani, menjadi seorang pegawai. Sehingga dimanapun kita berada, kita akan memiliki sifat pengasih itu. Jadi seorang PNS, tak mungkin kita akan berbuat curang, mengkhianati orang lain. Bahasa kerennya adalah korupsi. Kenapa? Karena dibalik daripada korupsi, kita mengkhianati orang. Hak orang kita ambil. Zolim gitu. Zolim kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala paling benci kepada orang-orang yang zolim. Ya, menjadi seorang pedagang, kalau ada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, sifat pengasih dan penyayang, tak mungkin dia akan berbuat curang, mengurangi riba. Nggak tega lagi. Nggak tega kita. Ini ada apa orang belanja ke warung kita, hasil keringat dia, tak taunya kita kurang-kurangi. Tak mungkin. Maka sudah menjadi satu kepastian, ya. Orang kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah pasti hilanglah sifat-sifat madhumah, sifat-sifat keji, dan muncullah sifat-sifat baik, sifat mengasihi orang, menyayangi orang. Itu sudah satu kepastian. Nah, jadi saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah, kalau ada orang yang menganggapan bahwa orang-orang Thariqatullah, Thariqah Naksabandiyah, khususnya tarekat kita, Thariqatullah, Thariqah Naksabandiyah Jabal Qudus ini, ya, ada sifat-sifat membenci satu kelompok, membenci satu pihak, atau bahasa kerennya apa tadi itu? Sifat jahat itu, ya, radikal. Itu sangat-sangat bertolak belakang, dan saya pun tidak pernah mengerti, tidak pernah memahami kenapa orang mengatakan seperti itu.
Saya bertahun-tahun di dalam Toriko ini mengikuti kepada Ayahanda Guru ini. Yang disarankan oleh Ayahanda Guru kepada kami semua, sayangi dirimu yang pertama, sayangi keluargamu, sayangi lingkunganmu, sayangi saudara-saudaramu, bukan hanya di lingkungan kita, bahkan satu negara. Cintai negara, berbuat dengan iman, karena cinta negara itu salah satu daripada iman. Ya, apa kata yang Guru? Karena di sana ada saudara kita, ada keluarga kita, ada adik-adik kita, ada budak kita istilahnya itu. Ya. Jadi sifat cinta kasih ini yang ditanamkan di dalam diri kita, buah daripada zikir itu senantiasa melimpah ke semua kalangan, bukan hanya manusia, ya, tapi makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan semua disayangi, dan itu dicontohkan oleh Ayahanda Guru kita. Jadi rasanya sangat nggak mungkin lah kalau kita ini mengarah ke radikalisme. Sangat mustahil, sangat tidak mungkin. Bertolak belakang, Berpuluh-puluh ya? tahun saya mengikuti pada Ayahanda Guru ini, saya mengikuti dalam pelajaran Toriko ini. Tak ada satupun pelajaran yang di dalamnya untuk membenci kepada orang lain. Apalagi membunuh gitu. Ustaz. Apalagi sampai membunuh, jauh. Haram damuhu wa maluhu wa irduhu, itu ditanamkan kepada kita sebagai kaum muslimin. Hak sesama kita, ya. Haram damuhu, awas, darahnya jangan sampai menetes walaupun satu tetes. Wa maluhu, harta orang lain jangan sampai kita ambil, baik dengan cara halus ataupun dengan cara kasar. Wa irduhu, kehormatannya harus kita jaga juga. Jadi saling menjaga di antara kita semua. Iya. Ya, ini terima kasih Ustaz. Cukup gamblang ya penjelasan, mungkin bagi kita semua nih yang awam ini menjadi tiba juga gitu ya. Itulah ajaran yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita yang diajarkan. Mudah-mudahan saja kita semua nih dapat tertanam dalam jiwa kita masing-masing rasa kasih sayang tadi. Amin. Nah, kemudian gini, masih melanjutkan fatwa, mencapai fatwa Tuhan Guru tadi. Ada hal yang menarik dari kesimpulan akhir pesan-pesan dari Tuhan Guru, yaitu mengenai ini. Janganlah kamu temani ulama yang tidak mengamalkan ilmu mereka, sebab pertemanan kalian dengan mereka malah akan menjadi kesia-siaan bagi kalian. Ini bagi saya sangat menarik. Bagaimana menurut Mesti Ustaz Ujang terhadap ini pesan dari Tuhan Guru ini? Bisa jabarkan kemudian. Saudaraku yang mulia, dari Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengingatkan, ada beberapa orang yang masuk ke dalam neraka tanpa hisab. Tak perlu dihisab dulu, tapi langsung nyemplung dia ke dalam neraka. Salah satunya adalah seorang ulama yang tidak mengamalkan akan ilmu, karena ini lebih berbahaya. Kabur maktan indah Allah an-ta'ulu ma'ala tafa'al. Besar dosa di sisi Allah, ya, orang yang hanya menyampaikan kepada orang lain, mengajak kepada orang lain, tapi dirinya sendiri tidak mengamalkan apa yang dia tahu, apa yang dia perintahkan kepada orang lain, ya. Dan bahkan tidak dikategorikan sebagai seorang ulama warasatul anbiya kalau dia tidak mengamalkan apa yang dia ketahui. Karena yang disebut dengan alim itu adalah al-amal bi ilmihi, dia tahu dan dia mengamalkan akan ilmunya. Ya, jadi dia sendiri sudah berbahaya. Misalnya kita mengikut kepada mereka, kepada orang-orang yang seperti itu, sangat berbahaya, sangat berbahaya. Apa bisa dikatakan dia munafik begitu? Ya, jelaslah. Yang dalam keterangan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan fiddarkil asfal. Ya, karena orang-orang munafik itu bermuka dua, lain di mulut, lain di hati, lain lahirnya, lain jasmaninya, lain syariatnya, lain hakikatnya. Dan itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Jadi betul atau salah kita berteman dengan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengingatkan demikian, seperti itu. Hindari orang-orang yang di dalam hatinya dia tidak berzikir kepada Allah, tapi dia sudah sibuk dengan urusan-urusan dunia. Contoh salah satunya seorang ulama ketika dia mengajarkan kepada orang lain, ya, tanpa ada dasar dalam hatinya mengharap keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada unsur-unsur dunia dalam hatinya, yang salah satunya seperti itu. Maka kami sering diingatkan oleh Ayahanda Guru, ketika engkau berangkat dari rumah menuju kepada umat lah taruh, ya, menuju umat, dari awal sudah kita bersihkan hati kita. Jangan pernah kau begini di depan orang.
lengkapi semuanya, baik perbekalannya, baik ilmunya, siapkan hatinya, supaya kita menjadi orang-orang yang ikhlas di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar. Bagaimana menurut Buya Haji Arso tadi? Salah satu unsur kebahagiaan dari kita adalah 20 tahun solihin, termasuk pergaulan kita pun orang-orang solih. Oleh karena itu, untuk orang-orang yang mereka ulama-ulama ulama-ulama yang tidak melaksanakan pengamalannya dengan baik, tidak sesuai dengan aturan dan ajaran yang dididiknya, kita berusaha untuk menghindari. Walaupun silaturahim tidak pisah, tapi mengingatkan kepada orang yang lain, karena dianggap ulama ini ulama yang lalai. Jadi ini kan sepertinya ada pertentangan tadi. Satu sisi kita harus menjalin suatu hubungan silaturahim. Di satu sisi dengan adanya orang ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, kita harus menjauh. Ini kan seolah-olah jadi suatu pertentangan ya. Gimana itu? Sebenarnya tidak ada pertentangan. Permasalahannya adalah sikap dan perilaku yang tidak kita, karena mereka sudah dipandang termasuk pada golongan orang-orang yang dibenci Allah. Iya. Alladzina yaquluna ma la taf'alun, orang-orang yang selalu berkata ya, lihat dengan ilmuannya pandai muntah, tetapi dia tidak beramal dengan tidak berbuat sesuai dengan ilmu. Jadi Allah memberikan benci, dan kita juga menghindarkan supaya mereka juga kita ikut membenci, dalam arti mungkin secara kemanusiaan bukan diajari untuk bermusuh, tetapi kita memungkinkan untuk menjauhi dalam arti jangan berbuat macam itu. Menurut Ustaz Ujang, kira-kira ada tambahan lagi? Fa'arid amman tawalla an zikrina wa lam yurid ilal hayata dunya. Begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpaling engkau dari orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka hanya senantiasa mengharapkan keuntungan dunia. Ada dua istilah kalau yang ada ya. Jangan engkau bersahabat, tapi engkau boleh berteman. Beda antara bersahabat dengan berteman. Ya, kalau bersahabat itu rahasia dia, rahasia kita. Artinya, ya, ilmu dia yang seperti itu bisa kita ikut nantinya kalau bersahabat, ya, lebih dalam dia. Tapi kalau berteman, bertegur sapa, kita harus, karena kita tidak boleh memutuskan silaturahim tadi. Kalau kata Buya tadi, akhlaknya itu yang tidak boleh kita sukai. Kalau dengan orangnya biasa ya. Makanya mungkin karena ya macam kita ini, ya, saya banyak kan, iman saya ini belum kuat, ya. Seandainya takut mengibas sifat itu, lebih bagus kita jaga jarak, ya. Tapi kalau memang kita mampu untuk merubah dia, ya, membawa warna kepada dia yang lebih baik lagi, ya silakan kita mewarnai dia. Tapi sekiranya kita tidak bisa memberikan warna kepada dia, bahkan dia bisa mewarnai kepada kita, pandai-pandailah kita menjaga jarak. Mungkin silaturahim tadi tetap tidak boleh putus, ya. Sudah kita bahas jadi tadi. tidak ada pertentangan lah ini ya, tidak ada. Sekalipun tidak pernah ada bertentangan, ya, tidak pernah ada bertentangan. Silakan Anda tidak suka kepada orang lain, biarlah simpan dalam hati kita, ya, biar simpan dalam hati kita. Yang terakhir nih soal mengenai fatwa ini. Tadi kan kalau kita dengar Tuan Guru tadi kan menutup dengan ada 3 puasa tasawuf. Saya yang menarik perhatian saya adalah yang kedua dan yang ketiga. Mana yang kedua itu? Janganlah berangan-angan kamu menjadi kasar, bisa melihat yang goib-goib, kan? Sesuatu yang goib yang tak nampak kita, dia nampak gitu kan. Tapi berangan-anganlah kamu menjadi kasar ke diri sendiri gitu. Bagaimana menurut Pak Ustadz Ujang dulu kira-kira? Ya, saudaraku yang mulia dan dimuliakan Allah, pernah Anda dan saya mengingatkan kepada kita, ya, bahwa tujuan kita dalam bertarekat ini, ya,
hanya satu, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada jemaah bertanya, kok saya sudah sekian lama dalam bertarekat ini, kok udah kasap-kasap, ya? Kok saya tidak punya ilmu laduni, atau apapun itu ceritanya, maka yang ada dulu, bukan itu tujuan kita. Dan tak boleh ada dalam hati kita ada keinginan untuk seperti itu, karena bukan itu tujuan kita. Sudah bisa berubah kita dari perbuatan keji, ya, perbuatan munkar, memiliki akhlakul karimah, sudah cukup lah. Nah, maka buah daripada zikrullah ini sebenarnya adalah untuk membuka aib kita sendiri, supaya kita tahu, oh ini rupanya selama ini saya punya sifat ujub, sifat takabur, iri, dengki, rupanya saya punya sifat itu. Setelah kita sadar, lalu kita akui, lalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ampunkan saya. Rupanya saya memiliki sifat ini, ampun saya, ya Allah. Lalu dia tidak mau memiliki sifat-sifat itu, ya, karena benci dia, ya. Benci dia, ya. Dirinya sendiri pun nggak tega gitu, melihat keburukan akan dirinya, menangis dia. Jadi dia tidak menangisi orang, ya, menangisi dirinya sendiri. Ini dia ilmu tasawuf. Dan benci pada dirinya sendiri. Benci kepada dirinya sendiri, kan itu dia. Maka sungguh luar biasa Ayahanda Guru mengingatkan kepada kita semua, yang terpenting adalah kita bisa melihat akan kekurangan kita, keburukan kita. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Setelah kita tahu bahwa oh ini sifat-sifat buruk yang ada pada diri saya, lalu ada keinginan untuk merubah. Mencarilah dia seorang guru yang bisa membimbing menuntun kepada dirinya. Ulama warasatul anbiya bisa menuntun itu. Ulama yang memang dia sudah lengkap, yang bersih, dia tidak memiliki sifat-sifat buruk seperti itu. Ya, barulah kita diarahkan dibawa kepada sifat-sifat yang baik. Maka mengetahui keburukan diri kita itu lebih penting. Mensucikan diri kita itu lebih penting. Istilah dalam pengajian tasawuf, ibda binafsik. Ya, ibda binafsik. Nah, ayo kita awali dari diri kita. Bersihkan dulu diri kita, ya, sebelum kita membersihkan orang lain. Ya, ya. Nah, menurut Buya Haji Arso gimana? Terima kasih. Banyak makna yang bisa kita pahami apa yang disampaikan oleh Ustaz. Sangat bernasdaq. Itulah hakikatnya. Saya sendiri sebagai seorang yang baru memasuki tarekat Jabal Qudus Nasabani Jabal Qudus, rasa memang justru kesana ingin mencari koreksi terhadap, sehingga kira itu lebih banyak mengingat kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita, yang dari situlah nanti akan terasa tumbuh orang yang bisa menyadari kekurangannya, lalu tumbuh merasa mendapat petunjuk Allah. Akan datanglah satu perasaan nikmatnya ta'abud, nikmatnya beribadah, nikmatnya berzikir. Jadi tidak dicarikan kepada hal-hal yang sifatnya kita menuntut dari Allah yang terlampau berlebihan, sedang diri kita itu belum dikoreksi apa yang ada di dalam dirinya. Jadi ini yang terakhir nih, Pak Ustadz dan Buya Arso, prosa yang ketiga yang disampaikan Tuan Guru tadi sebagai penutup, yaitu jadilah engkau orang yang apabila jatuh ke lautan menjadi pulau, dan apabila kamu jatuh ke daratan menjadi gunung. Nah ini gimana Pak Ustadz? Kira-kira menurut Pak Ustadz saya nggak paham soal prosa ini kan gitu. Prosa tasawufnya. Memang begitulah ya biasanya. Mungkin kalau yang bisa saya pahami ya, khairun nas anfa'un linnas. Ya, seolah-olah Ayahanda Guru mengatakan kepada kita semua, hei manusia, hei kalian semua, ya, jadilah itu kalian sebagai manusia dimanapun kalian berada bisa bermanfaat untuk orang, ya, jangan menjadi duri untuk orang lain, ya, dimanapun kalian berada, siapapun kalian, tapi jadilah kalian yang bisa bermanfaat untuk orang lain.
Ya. Siapapun kita, gitulah. Ya. Demikianlah bincang-bincang kami para penonton dan khususnya jemaah tarekat Naqsabandiyah Jabal Qubis di seluruh Indonesia. Dan terima kasih kepada Ustadz Ujung Sufiana, juga kepada Buya Haji Arso. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.